terjadinya peristiwa tambang tanah ini sudah hampir 1 tahun ya. Kami adalah warga Sambeng. Kami ingin mengadukan, kami ingin menyampaikan aspirasi terkait tanah kami, terhadap lahan kami yang kami olah. Keputusan yang benar-benar menyakiti seluruh warga desa Sambeng cabut hari ini juga, atau dengan contoh ingin menyatakan semua warga desa Sambeng nurani. Sambeng Ratital, Sambeng Ratital, not for sale. Yes. Berdiri megah di sela perbukitan Menoreh, Candi Borobudur bukan sekadar warisan budaya masa lalu. Melalui Perpres nomor 88 tahun 2024, mantan Presiden Jokowi resmi menetapkan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata Borobudur yang berkelanjutan, meningkatkan kualitasnya ke kelas dunia, dan melestarikan kearifan budaya Jawa. Pariwisata berskala global tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kelestarian Borobudur sangat bergantung pada bentang ekologi yang menopangnya. Seperti halnya yang diatur dalam Perpres nomor 58 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur, yang menjamin kelestarian kawasan Borobudur sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia. Kawasan ini membentang hingga radius sedikitnya 5 km dari pusat Borobudur. Dalam pengelolaannya, kawasan ini terbagi menjadi 2 wilayah pelestarian. Yang pertama adalah subkawasan pelestarian 1, tempat Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungan sekitarnya dilindungi sebagai pusat warisan budaya. Sementara itu, subkawasan pelestarian 2 berfungsi sebagai kawasan penyangga yang menjaga bentang alam, sumber daya alam, serta ruang hidup masyarakat yang selama ini menopang keberadaan Borobudur. Salah satu wilayah yang berada di kawasan penyangga tersebut adalah Desa Sambeng. Perjalanan membawa kami ke lereng Menoreh ini, menyaksikan langsung bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan alam yang mereka rawat sejak lama. Di wilayah ini, masyarakat telah mengelola perbukitan subur dan sumber mata air melimpah secara turun-temurun sebagai tumpuan bagi kelangsungan hidup mereka. Bareng sama adanya desa ini sudah ada. Jadi ini sumber kehidupan warga sini. Bahkan kalau nanti di sebelah sana ada yang disedot untuk air minum di 2 desa. Desa Sambeng dan sebagian desa Candirejo. Jadi utamanya semuanya makan minum lewat air sini, warga Sambeng dan sebagian Candirejo. Pasokan air ini menghidupi hamparan perkebunan yang subur. Di Desa Sambeng, tanah menjadi ruang hidup yang juga menghidupi masyarakat. Semua lahan sini produktif. Komoditasnya beberapa tanaman seperti tanaman tahunan, ada durian dan yang lain, avokat. Dari tanah dan air itulah perekonomian warga Desa Sambeng tumbuh secara mandiri. Hasil kebun menjadi sumber penghidupan utama, menopang kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak-anak desa, dan menjaga kemandirian ekonomi mereka secara alami. Tapi dijual gitu nggak, Mas? Iya, nanti ada yang pengepulnya. Namanya triplek untuk memipihkan. Tapi ekosistem mandiri warga Desa Sambeng terancam tidak lagi sama. Warga menyadari bahwa ruang yang mereka rawat selama ini perlahan mulai diusik. Ini bukan sekedar kisah suatu desa. Ini adalah harga yang perlu dibayar ketika ambisi proyek strategis nasional mulai memakan ruang hidup warga. Dihadapi oleh warga Desa Sambeng ini, dia merupakan proyek warisan dari rezim sebelumnya. Gitu. Ya kita lihat di rezim hari ini tidak banyak wajah yang berubah. Artinya beberapa proyek-proyek gigantik ya, proyek-proyek itu suar masih sebagian bisa dijalankan. Gitu. Termasuk proyek tol ini, proyek tol Jogja Bawen yang saat ini mengancam kehidupan warga Desa Sambeng ya, itu merupakan proyek terintegrasi dengan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur Jogja Prambanan. Karena kawasan pariwisata ini direncanakan harus terintegrasi dengan sangat matang gitu. Lereng Menoreh ini juga ada pemukiman warga. Kalau di atas pemukiman warga itu ditambang, kemudian terjadi ada musim hujan, kemudian terjadi banjir dan longsor. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab di situ?
Semuanya bermula di pertengahan tahun 2025 saat beredar sebuah rumor soal proyek tambang. Lewat sebuah forum sosialisasi, agenda korporat itu akhirnya terbongkar di atas meja. CV Merapi Terra Prima datang menyodorkan cetak biru proyek mereka, lengkap dengan iming-iming kompensasi sebagai umpan untuk mengambil alih lahan warga. Nah, waktu itu kita, masyarakat semua yang hadir, satu pun tidak ada yang setuju, 100% menolak. Tapi disinilah kejanggalan dimulai. Setelah penolakan warga, muncul klaim sepihak bahwasanya 85-90% warga desa Sambeng telah setuju dengan rencana tambang tersebut. Di waktu yang sama, intimidasi seperti pergerakan tim lapangan dan oknum yang mengaku intel semakin memperkeruh kondisi psikologis warga. Warga desa Sambeng sadar bahwa solidaritas adalah senjata utama di kondisi seperti ini. Warga yang santun, kita nggak anarkis. Kita salurkan amarah kita, kecewa kita dengan pemasangan baliho-baliho sekarang itu. Isinya curahan hati. Jangan sampai warga Sambeng itu nanti dilihat adalah warga yang tidak taat aturan. Akhirnya kita menunjukkan warga Sambeng itu warga yang bermartabat. Gelombang perlawanan itu mencapai puncaknya pada audiensi terbuka pada tanggal 4 Desember 2025. Di hadapan ratusan warga yang memadati forum, Kepala Desa Sambeng secara resmi menandatangani surat pernyataan sikap dan penolakan terhadap tambang tanah uruk. Sejak tanggal 5-nya itu, Pak Kadis itu kelihatan waktu peletakan batu pertama pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Sejak tanggal 6 sampai saat ini, Pak Kadis itu menghilang. Perwakilan warga akhirnya menghadap Bupati Kabupaten Magelang. Di situ sampaikan bahwa ternyata warga Sambeng dianggap telah menyetujui pertambangan tersebut. Bupati menyerahkan sebuah dokumen di mana di situ berisi persetujuan warga untuk menerima adanya pertambangan tersebut. Sebuah fakta mengejutkan pun terungkap. 2 dari 8 perwakilan desa Sambeng yang hadir, namanya ternyata tercatut dalam daftar 45 warga pendukung proyek. Warga yang bersangkutan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak pernah menandatangani persetujuan apapun. Kita tanyakan data itu didapat dari mana? 4 hari berselang, warga mendatangi kantor ATR BPN guna meminta kejelasan. Namun, apa yang terbongkar di sana justru jauh melebihi batas nalar mereka. Kita kaget di situ, ternyata muncul tanda tangan dari beberapa nama, 65 warga. Cuma yang masuk orang Sambeng itu 45 warga, bahwa warga itu menyetujui adanya tanahnya untuk ditambang. Nah, itu tanda tangan ternyata setelah tahu ternyata di situ juga ada Pak Bandrio. Itu juga tahu persis, itu bukan tanda tangannya dia. Ditemukan lagi ternyata dari 45 warga Sambeng itu ternyata ada 2 orang yang sudah meninggal ikut dalam surat pernyataan tersebut dan dia juga tanda tangan. Di situlah terbuka bahwa diduga terjadi dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dari warga. Kami mempertanyakan apakah perpres ini juga digunakan sebagai dasar menerbitkan pertek. Ternyata BPN tidak tahu ada perpres tersebut, sehingga kami menilai selain pertek ini juga maladministrasi ya, karena didasarkan pada dokumen yang dipalsukan, diduga dipalsukan, juga tidak lengkap secara hukum karena kajiannya itu sangat sempit, tidak menggunakan berbagai kerangka hukum yang ada di kawasan Borobudur, salah Perpres. Upaya warga pun berlanjut ke meja DPRD Kabupaten Magelang. Di hadapan para pejabat, warga datang dengan satu tuntutan mutlak, batalkan dan cabut pertimbangan teknis pertanahan. Keputusan dengan yang benar-benar berasal dari data yang tidak benar. Keputusan dan dengan yang benar-benar menyakiti seluruh warga desa Sambeng. Kalau bisa tidak usah sampai di provinsi, cabut hari ini juga. Permohonan kami itu untuk dicabut demi kehidupan warga desa Sambeng atau jenengan kekeh ingin menyengsarakan semua warga desa Sambeng. Permohonan tegas warga yang meminta keadilan justru berbenturan dengan tembok birokrasi yang dingin. Di saat warga menempuh jalur resmi untuk mendesak pencabutan izin, Kepala ATR BPN dan DPUPR secara mengejutkan menyatakan bahwa PKKPR ternyata sudah diterbitkan. Perjuangan belum usai. Dari kabupaten, warga Sambeng melangkah ke DLH Provinsi Jawa Tengah. Ketika pihak dinas mempertanyakan ada tidaknya surat pernyataan resmi dari masyarakat, warga meresponnya dengan menyusun sebuah dokumen penolakan yang berisi pernyataan sikap mutlak dari 6 dusun sekaligus. Namun,
Membentengi desa dengan penolakan administratif belumlah cukup. Sadar bahwa proyek ini coba diloloskan lewat dokumen persetujuan fiktif, warga pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Karena di situ ada peristiwa yang namanya manipulasi dokumen, manipulasi data, akhirnya warga sepakat untuk membuat laporan kepolisian. Sampai saat ini sudah ada BAP juga yang dilakukan oleh penyidik. Hukum telah ditekuk oleh lembaga yang seharusnya menegakkannya. Di titik ini, taruhannya bukan lagi soal pasal dan aturan, melainkan harga diri di atas tanah kelahiran. Atas nama kemegahan pariwisata dunia, sebuah harga harus dibayar, bukan oleh mereka yang datang berlibur, melainkan oleh warga yang tanahnya dikeruk. Yang menyetir ya proyek-proyek besar ini ternyata adalah satu kata yang namanya pariwisata gitu. Jadi ada tolnya, ada bendungannya, ada bandaranya. Dari proyek-proyek pariwisata besar ini yang kami lihat selalu mengorbankan warga-warga yang berada di sekitar proyek tersebut. Pertanian di kami itu sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan untuk kebutuhan sehari-hari kami. Karena mayoritas dari warga kami itu adalah bertani. Misal tanah pegunungan kami atau kebun kami diambil untuk tanah uruk, terus kita mau nanam itu di mana? Mungkin ya benar ya yang namanya pembangunan itu pasti ada yang dikorbankan. Nah, harapan kita jangan sampai masyarakat yang lain itu menjadi korban. Nah, ini harus dicarikan solusi yang tepat. Yang kami harap ya segera selesai aja gitu ya. Dan warga bisa kembali berkebun, bisa damai, harmoni seperti biasa, bisa mencari makan di tanahnya sendiri. Mereka kerja tidak pernah digaji sama negara tidak pernah hadir. Mereka selama ini mengupayakan di mereka, ya sudah. Ketika negara tidak pernah hadir, negara jangan mengganggu kehidupan mereka. Saat ini, warga Sambeng masih bertahan. Napas perlawanan masih terus berembus. Dan mereka tidak seharusnya berjuang sendirian. Sebentar lagi, layar ini mungkin akan segera menggelap. Tetapi, mata kita tak seharusnya ikut terpejam. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Never look back since then, I won't have to wonder the words again. Stay a while, I'm watching the story goes afar. Only a little while, it seems, fits right into my head. But then the lights go